Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1, yaitu kelompok Ibu Fatmawati. Kami akan mempresentasikan seputar infografis tentang Ibu Fatmawati. Namun sebelum dimulai, kami akan memperkenalkan anggota-anggota kami. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki Firmansyah, nomor absen 24. Perkenalkan, nama saya Rizan Jani, absen 30. Saya Zakia Masya Putri, nomor absen 37. Saya Duyani Nurjana, nomor absen 38. Perkenalkan, nama saya Rifa Maidi Kamila dari kelas 11 MIPA 1, nomor absen 39. Kelompok kami memilih infografis Ibu Fatmawati karena Ibu Fatmawati merupakan salah satu wanita yang sangat berjasa bagi bangsa Indonesia. Beliau adalah orang pertama yang menjahit bendera merah putih menggunakan jarum dan seutas benang di saat detik-detik kemerdekaan Indonesia untuk dikibarkan di tanah air sebagai wujud negara kita bisa mencapai kemerdekaannya. Fatmawati itu lahir di Bengkulu pada tanggal 5 Februari tahun 1923 dengan nama asli Fatimah. Nah, Fatmawati ini keturunan dari pasangan Hasanuddin dan Siti Khadijah yang merupakan keturunan Putih Indrapura, Pesisir Selatan, Sumatera Barat. Nah, jadi kedua orang tua Fatmawati ini keturunan Putri Indrapura atau yang biasa disebut sebagai keluarga kerajaan dari Kesultanan Indrapura, Pesisir Selatan, Sumatera Barat. Ayah Fatmawati ini juga terkenal sebagai salah satu tokoh Muhammadiyah di Bengkulu. Fatmawati sendiri dididik dan dibesarkan kedua orang tuanya di Bengkulu. Ketika Fatmawati beranjak dewasa, Fatmawati menikah dengan Presiden Indonesia Soekarno pada tanggal 1 Juni tahun 1943. Saat Fatmawati berusia 20 tahun, Fatmawati menjadi ibu negara Indonesia pertama dari tahun 1945 sampai 1967. Sebelum dipersunting Soekarno, Fatmawati bertemu dengan Bung Karno ketika diasingkan di Bengkulu pada tahun 1938 hingga 1942. Saat di Bengkulu, Bung Karno pernah mengajar di sekolah Muhammadiyah. Dari situ Bung Karno dengan Fatmawati. Fatmawati merupakan istri yang ketiga dari Presiden pertama Indonesia, Soekarno-Hatta. Ia memiliki anak, 5 orang putra dan putri. Di antaranya adalah Guntur Soekarno Putra, Megawati Soekarno Putri, Rahmawati Soekarno Putri, Sukmawati Soekarno Putri, dan yang terakhir, Guru Soekarno Putra. Fatmawati dikenal sebagai wanita berjasa dalam menjahit bendera Saka Merah Putih yang dengan tegas dikibarkan di upacara pertama proklamasi kemerdekaan Indonesia di Jakarta pada tanggal 17 Agustus 1945. Ketika menjahit bendera Saka Merah Putih, ia dalam kondisi hamil tua dengan usia bulannya melahirkan, tapi ia tetap memaksakan untuk menjahit bendera Saka Merah Putih. Fatmawati menyelesaikan jahitan bendera Saka Merah Putih dengan ukuran 276 cm dikali 300 cm dalam waktu 2 hari di ruang makan dengan kondisi yang cukup rentan. Bahan yang digunakan Fatmawati untuk menjahit bendera merah putih adalah bahan katun Jepang halus yang dibantu oleh sang perwira Jepang yaitu Shimizu untuk mendapatkan bahan katun tersebut. Fatmawati menangis dengan rasa haru dan bangga akan pencapaian rakyat Indonesia dan para pemimpinnya untuk meraih kemerdekaan Indonesia secara mandiri dan juga perjuangan yang telah ia lakukan dalam menjahit 2 kain katun tersebut untuk menunjukkan sumbangsih seorang perempuan Indonesia yang ikut turut serta memperjuangkan nasib bangsanya. Bendera yang ia jahit dengan susah payah dan juga tetesan air mata kini telah menjadi bendera pusaka dan juga sebagai simbolis nasionalisme yang selalu dikibarkan oleh masyarakat Indonesia hingga saat ini dan ke depannya.
Fatmawati meninggal pada tanggal 14 Mei 1980 pada usia 57 tahun di Kuala Lumpur, Malaysia. Karena serangan jantung ketika dalam perjalanan pulang umroh dari Mekah, Fatmawati dimakamkan di Karet Biak, Jakarta. Sebagai bentuk penghormatan, nama Fatmawati digunakan sebagai nama rumah sakit di Jakarta, nama bandar udara di Bengkulu, serta nama jalan di beberapa kota di Indonesia. Selanjutnya, fakta tentang Ibu Fatmawati. Yang pertama, keturunan keluarga bangsa Indrapura. Karena sang ayah termasuk keturunan dari keluarga raja dari Kesultanan Indrapura pesisir selatan Sumatera Barat, tidak mengherankan bila Fatmawati mempunyai sifat bijaksana dan mengayomi. Lalu yang kedua, pandai membawakan tari-tari Melayu. Pada saat itu, Fatmawati muda menjadi pemeran utama dalam sendera tari Rainbow atau Putri Kenjana Bulan yang dipentaskan Sanggar Pertunjukan Monte Carlo. Dalam sendera tari itu, Fatmawati menunjukkan kebolehannya menari, khususnya tari Melayu. Lalu yang ketiga, nama asli Ibu Fatmawati adalah Fatimah. Dan yang keempat, dianugerahi gelar pahlawan oleh pemerintah pada tahun 2000. Presiden Abdurrahman Wahid dalam amanatnya menyatakan bahwa penghargaan pemerintah atas jasa pahlawan itu merupakan bukti penghormatan dan pengakuan atas ketulusan perjuangan yang diberikan kepada para tokoh tersebut. Dan yang terakhir, fakta tentang bendera pusaka. Yang pertama, dijahit oleh Fatmawati pada tahun 1944. Lalu yang kedua, memiliki ukuran 276 x 300 cm. Yang ketiga, desain warna sangsaka merah putih terinspirasi dari warna panji Kerajaan Majapahit dengan 9 garis merah putih. Lalu yang keempat, bendera pertama menggunakan kain katun Jepang. Dan yang kelima, mempunyai 3 nama sebutan atau nama lain, yaitu bendera pusaka, sang saka merah putih, dan sang dwi warna. Nilai-nilai yang bisa kita ambil untuk kehidupan saat ini, yaitu yang pertama, ketekunan. Ketekunan yang Fatmawati lakukan saat menjahit bendera merah putih agar lebih cepat selesai. Yang kedua, nasionalisme. Nasionalisme yang Fatmawati tanamkan dalam dirinya untuk terus setia dengan bangsa Indonesia dengan membantu kemerdekaan pada saat itu. Yang ketiga, pantang menyerah. Pantang menyerah yang sama ini dia lakukan untuk kemerdekaan Indonesia. Yang keempat, tanggung jawab. Tanggung jawab yang harus Fatmawati lakukan adalah ketika ia ditugaskan untuk menjahit bendera merah putih dengan kondisi kehamilan yang sudah cukup tua. Yang kelima, kesabaran. Dimulai saat dia ditinggalkan oleh ayahnya, ia harus menanamkan rasa sabar dan tabah di dalam dirinya serta hatinya. Fantastic. Kesimpulan dari biografi di atas adalah Fatmawati adalah tokoh teladan perempuan pejuang kemerdekaan Indonesia yang pada tanggal 4 November tahun 2000 oleh Presiden Abdurrahman Wahid, pemerintah Republik Indonesia memberikan gelar pahlawan nasional kepada Ibu Fatmawati. Ibu Fatmawati juga adalah tokoh yang berpengaruh besar bagi pejuang kemerdekaan Indonesia karena beliau telah menjahit bendera merah putih Indonesia. Nah, itulah infografis tentang Ibu Fatmawati. Sangat menarik bukan? Perjuangan beliau sangat besar dan patut diacungi jempol. Namun, sekian dulu presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fantastic.